Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Otonari no Tenshi part ketiganya. Yang dimana part kali ini merangkum mulai dari chapter 6 sampai 9 dari volume satunya Kima. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya, aku gak bosan-bosannya lah ngingetin kalian Kima untuk terus dukung channel kecil kita ini dengan cara subrek biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada posting mengenai fakta-fakta menarik mengenai anime dan light novel. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, kita lanjutkan setelah adegan bersih-bersih bersama antara Amane dan Shina waktu itu. Setelah kejadian waktu itu, Amane dan Shina perlahan sudah mulai tidak asing lagi. Terlebih lagi, sekarang Amane sudah bergantung sepenuhnya kepada Shina mengenai pola makannya. Nah, kalau kalian ingat di video sebelumnya itu Kima, Shina berkata kalau mulai sekarang ia yang akan membuatkan makanan untuk Amane. Tentunya Shina melakukan hal tersebut bukanlah karena cinta atau hal khusus lainnya, melainkan karena Shina sendiri cukup risih melihat pola hidup Amane yang tidak teratur. Itulah sebabnya Shina dengan sukarela menawarkan dirinya untuk merawat pola makan Amane mulai dari sekarang. Seperti biasa, Amane sempat menolak, namun Shina berkata kalau Amane seharusnya bersyukur karena bisa mendapatkan makanan gratis, ditambah ia juga bisa memperbaiki pola makannya tanpa harus repot-repot belajar memasak. Nah, dilihat dari manapun Kima, laki-laki manalah yang rela dirinya dibantu sepenuhnya oleh seorang gadis. Ya biasalah Kima, pride ya kan, cowok itu kan punya harga diri. Nah, itulah yang Amane rasakan waktu itu. Ditambah juga Amane tidak ingin semakin merepotkan Shina, karena ia sendiri juga tidak ingin terikat maupun berhubungan dengan Shina lebih lanjut. Namun Shina kembali menegaskan kalau Amane tidak perlu khawatir akan hal itu, karena ia melakukannya dengan senang hati tanpa ada paksaan sedikit pun. Shina juga berkata agar Amane menganggap penawaran tersebut sebagai rezeki yang turun dari langit kepada Amane. Nah, setelah Shina cukup mendesak Amane, Amane pun tidak bisa melawan lagi dan harus rela diurus oleh Shina, yang artinya mereka akan semakin berhubungan lagi ke depannya Kima. Oke lah, kemudian kita masuk ke chapter lanjutannya, yaitu mulai dari chapter 6. Nah, diawali saat Amane sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Namun, saat Amane melewati sebuah taman yang satu arah ke apartemennya, ia melihat Shina duduk di sebuah kursi taman dan sedang terdiam seakan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, kejadian ini merupakan kedua kalinya Amane melihat Shina yang sedang duduk sendirian di sebuah taman bermain. Nah, bedanya Kima, waktu itu, yakni saat pertama kali mereka jumpa, hubungan Shina dan Amane masih terbilang cukup asing. Sehingga waktu itu, Amane masih sedikit bimbang apakah ia harus mendatangi Shina atau tidak. Namun berbeda kali ini, karena mereka sudah cukup mengenal lebih baik, Amane pun tidak ragu langsung mendatangi Shina yang sedang duduk melamun sendirian. Nah, saat Shina menyadari kedatangan Amane, ia seketika tersadar dan langsung sedikit panik. Namun Shina mencoba mempertahankan wajah datarnya seakan ia sedang menyembunyikan sesuatu. Nah, Amane yang melihat tingkah Shina tersebut langsung bertanya apa yang sedang dilakukan Shina. Namun Shina menjawab singkat kalau ia hanya sekedar duduk saja dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Nah, tepat setelah Shina berkata demikian, Amane langsung melirik ke arah kaki Shina dan mendapati kalau pergelangan kakinya sedang terluka. Amane pun dengan cepat langsung menyuruh Shina untuk melepaskan sepatunya. Amane langsung mengeluarkan kain dan membasahinya untuk diikat di kaki Shina. Nah, setelah berhasil menutup lukanya, Amane langsung menyuruh Shina untuk naik ke punggungnya. Ya, digendong pulang lah maksudnya Kima. Nah, mendengar tawaran tersebut, Shina awalnya bersikeras menolak. Namun ia juga sadar kalau ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Shina pun menerima tawaran dari Amane dan langsung menempel pelan ke punggung Amane. Shina membiarkan Amane membawa dirinya kembali ke apartemen mereka. Nah, sesampainya di apartemen, Amane langsung mengantarkan Shina tepat ke depan pintu apartemennya. Nah, di sini Amane bersikap biasa saja, seakan ia hanya ingin membantu Shina tanpa ada maksud apapun. Amane pun langsung segera memasuki apartemennya. Namun tepat sebelum Amane masuk, Shina dengan spontan memanggil Amane dan langsung berterima kasih. Amane pun berkata kalau itu hanya balasan karena Shina sudah mau membuatkan makanan untuknya. Mereka pun masuk ke apartemen masing-masing tanpa ada hal khusus yang terjadi. Yap, ternyata sampai sini juga belum ada tanda-tanda romansnya Kima.
Ya sabarlah kita ya, sabar. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya, tepatnya di malam hari. Malam itu, Shina mampir ke apartemen Amane untuk memberikan makan malam untuk Amane. Melihat kedatangan Shina, Amane langsung bergegas keluar dan membukakan pintu apartemennya. Ia pun langsung melihat Shina dengan pakaian kasualnya yang sedang memegang bekal makan malam untuknya. Amane pun seketika langsung berterima kasih karena sudah merepotkan Shina setiap harinya. Nah, Amane pun langsung bertanya mengenai kondisi kaki Shina. Shina menjawab kalau ia sudah baikan. Dan sebagai balas budi, Shina membuatkan sebuah kroket yang cukup banyak sebagai makan malam untuk Amane. Amane yang mendengar itu pun semakin bersyukur karena ada Shina yang selalu memasak untuknya sekarang. Namun Amane seketika berkata dengan pelan kalau ia lebih suka dengan makanan yang masih hangat. Karena ya makanan yang dikasih si Shina itu Kima, kan bisa dibilang kayak makanan beku yang dipanaskan gitulah. Dan ya, si Shina itu masaknya sesuai jam makan malamnya. Sedangkan jam makan malam si Amane kan beda lagi. Jadi ya udah keburu dingin gitulah karena perbedaan jam makan mereka. Nah, mendengar keluhan dari Amane barusan, Shina sempat terdiam sebentar. Namun ia seketika langsung bertanya, apakah Amane ingin agar Shina memasak langsung di apartemen Amane. Nah, mendengar itu, Amane seakan mendapat sebuah kesempatan dan keberuntungan yang tak terduga. Namun Amane membalas kalau ia tidak ingin semakin merepotkan Shina nantinya. Shina pun langsung menjawab kalau ia mau memasak langsung di apartemen Amane, asalkan mereka bagi dua dalam membeli bahan-bahannya. Nah, mendengar itu, Amane pun seketika cerah seakan keberuntungan masih berpihak kepadanya. Biarpun Amane belum memiliki perasaan khusus apapun kepada Shina, namun saat ia menyadari fakta kalau Shina, yang notabene-nya seorang malaikat, mau memasak di apartemennya, Amane merasa kalau itu ialah berkat dan keberuntungan yang belum tentu bisa didapatkan oleh pria lain. Amane pun langsung dengan senang hati menerima tawaran dari Shina. Nah, di sini Kima berkembang lagi lah hubungan mereka. Dari yang awalnya si Shina yang hanya sekedar membuatkan makanan untuk si Amane, sekarang jadinya Shina udah kayak ibu rumah tangga gitulah di apartemen si Amane dan untuk si Amane. Yang artinya bisa dipastikan mulai ke depannya Shina pasti akan mampir ke apartemen Amane setiap harinya Kima. Nah, ini kayaknya awal dari titik cerah munculnya genre romance yang kita tunggu-tunggu, ya kan Kima? Oke, dilanjutkan keesokan harinya, tepatnya di malam hari lagi. Nah, sesuai dengan kesepakatan mereka semalam, Shina pun berkunjung ke apartemen Amane untuk memasak makan malam mereka. Jadi si Shina ini sekalian makan malam juga lah di apartemen si Amane Kima, ngerti kan? Nah, Amane pun langsung menggiring Shina menuju ke dapur dan memperkenalkan semua peralatan masak yang ia punya. Shina pun langsung menggunakan celemek yang ada di situ dan mulai menyiapkan bahan-bahannya. Nah, melihat pemandangan Shina menggunakan celemek, Amane seketika mengerti perasaan seorang suami saat memiliki istri yang jago dalam urusan rumah tangga. Namun Amane seketika mencoba melupakan pemikiran tersebut karena ia tidak ingin Shina menjadi salah paham dan malah membencinya. Amane pun memutuskan untuk menunggu di meja makan karena ia sadar ia tidak bisa membantu Shina dalam memasak. Nah, tak lama kemudian, Shina pun datang ke meja makan sambil membawa masakan buatannya. Amane pun dengan ceria langsung menikmati makanan lezat buatan Shina. Amane tak segan-segan memuji makanan Shina tepat di depan orangnya langsung. Nah, melihat kejujuran dari Amane, Shina pun spontan tersenyum kecil seakan bangga karena Amane memuji masakannya. Nah, melihat ekspresi Shina barusan, Amane seketika sadar kalau inilah ekspresi dan wajah sebenarnya dari Shina, yang dimana ia sangat berbeda jauh pada saat di sekolah. Yang artinya juga Kima, Shina hanya menunjukkan sifat aslinya pada saat tengah berduaan dengan Amane seperti ini. Amane pun seketika bertanya apa yang membuat Shina menggunakan topeng saat berada di sekolah. Dan mengapa Shina sangat murung ketika sendirian seperti di taman waktu itu. Namun selagi berpikir demikian, Amane semakin terbawa arus oleh kelezatan makanan buatan Shina. Amane pun sadar kalau ia sudah menjadi tahanan Shina melalui makanan buatannya. Oke, kemudian setelah selesai makan, Shina pun segera kembali ke apartemennya. Nah, setelah Shina pergi, Amane melihat sebuah kartu pelajar milik Shina yang tertinggal di meja ruang tamu. Amane pun dengan segera bergegas untuk mengembalikan barang tersebut kepada Shina. Namun saat Amane mengambil kartu pelajar tersebut, ia tak sengaja melihat tanggal kelahiran dari Shina. Amane pun mendapati kalau hari ulang tahunnya Shina ialah 4 hari dari sekarang.
Amane pun langsung berpikiran untuk memberikan Shina sebuah hadiah karena sudah merawatnya selama ini. Namun Amane sendiri tidak tahu hadiah apa yang akan ia berikan kepada Shina, mengingat dirinya tidak pernah berhubungan dengan gadis sedekat ini sebelumnya. Amane pun memutuskan untuk meminta saran kepada temannya di sekolah besoknya. Nah, keesokan harinya, Amane memutuskan untuk meminta saran kepada pacar sahabatnya yaitu Chitose. Nah, Chitose sendiri ialah salah satu perempuan yang juga cukup dekat dengan Amane, mengingat Amane berteman akrab dengan pacarnya Chitose, yaitu si Itsuki Nikima. Nah, Chitose pun memberikan semua saran dan rekomendasi yang ia tahu. Kemudian, setelah mendapatkan banyak saran, Amane pun tahu hadiah apa yang akan ia berikan kepada Shina nantinya. Amane pun langsung pergi ke sebuah toko sepulang sekolah untuk membeli kadonya. Oke, kemudian dilanjutkan di malam hari, tepatnya hari ulang tahun Shina. Nah, di sini Kima, Shina dan Amane baru aja siap makan malam bersama lagi. Nah, Amane pun langsung memutuskan kalau ini ialah momen yang tepat untuk memberikan kadonya. Di sisi lain, Shina sendiri masih duduk di sebuah sofa sambil membaca sebuah buku. Nah, Amane pun tidak mau berlama lagi dan langsung menyerahkan kadonya kepada Shina. Shina yang masih bingung dengan situasi tersebut, seketika langsung bertanya apa yang sedang dilakukan Amane. Amane pun dengan gugup menjawab kalau itu ialah kado ulang tahun untuk Shina. Amane menjelaskan kalau ia tidak sengaja melihat tanggal lahir dari Shina di kartu pelajarnya yang tertinggal waktu itu. Shina pun seketika terdiam seakan masih bingung dengan situasi mendadak tersebut. Namun Shina dengan perlahan menerima kado dari Amane dan langsung membukanya secara perlahan. Nah, Shina pun mendapati sebuah boneka beruang berukuran sedang di dalam bungkus kado tersebut. Amane pun langsung menjelaskan kalau menurutnya para gadis tentunya akan menyukai sebuah boneka beruang. Namun setelah Amane menjelaskan demikian, Shina masih terdiam sambil menatap ke arah boneka tersebut. Setelah beberapa saat, Shina pun langsung memeluk boneka tersebut, seakan ia tidak ingin boneka tersebut direbut oleh siapapun. Shina pun langsung berterima kasih kepada Amane sambil menutup wajahnya di balik boneka tersebut. Shina berkata kalau itu ialah pertama kalinya ia menerima kado dari orang lain, karena sebelum-sebelumnya Shina selalu menolak pemberian dari cowok manapun yang mencoba mendekatinya. Nah, mendengar itu, Amane pun spontan bertanya, mengapa Shina mau menerima pemberian dari Amane? Shina pun menjawab kalau Amane bukanlah cowok asing bagi dirinya, dan ia akan dengan sepenuh hati menjaga pemberian dari Amane tersebut. Setelah berkata demikian, wajah Shina pun sedikit memerah dan tertunduk seakan tidak sanggup menatap langsung ke arah Amane. Nah, Amane sendiri yang melihat tingkah Shina tersebut, seketika tersadar kalau pesona imut dari Shina bukanlah main-main. Setelah itu, mereka pun hanya terdiam karena malu, disertai suasana canggung di sekitar mereka. Oke lagi mak, sekian pembahasan dari part ketiganya. Ya, udah mulai muncul lah genre-genre romansnya itu ya kan. Dan semoga di part 4-nya nanti, genre romansnya udah semakin kental lagi Kima. Ya, berdoalah kita, oke? Baiklah, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.